Sudah 3 bulan kita memasuki masa pandemi COVID-19 ini. Berbagai perubahan terjadi di dalam sektor kehidupan kita. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi pandemi ini. Banyak sekali pertanyaan yang masih muncul dalam hati dan pikiran kita. Mengapa ini bisa terjadi? Yuk kita menyaksikan pendapat teman-teman dari kelas 11 IP 1 tentang peran Tuhan di dalam kehidupan mereka selama masa pandemi COVID-19 ini. Menurut saya, Tuhan mengizinkan COVID-19 untuk terjadi tentunya untuk menambah iman kita dan untuk nunjukin ke kita bahwa ada data dan informasi yang ada di internet dan berita yang ternyata berbeda 180 derajat dengan kenyataannya. Tuhan tuh ingin nunjukin ke kita untuk gak gampang percaya sama apa yang kelihatannya terjadi. Terus menurut saya Tuhan juga ingin kita mempersiapkan diri untuk kondisi di masa depan yang akan melibatkan lebih banyak teknologi seperti kondisi di sekarang. Yang bisa kita ambil adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam situasi seperti ini. Ya, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan memberikan bencana ini juga tidak jauh dari lepas tangannya. Kita masih bisa bersyukur, masih ada yang bisa diambil seperti masih bisa dekat dengan keluarga. Dan yang bisa kita ambil adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam situasi apapun, dalam senang maupun sedih. Dia tetap memberikan hal-hal yang positif bagi kita. Terima kasih. Peran Tuhan dalam pandemi COVID-19 ini adalah Tuhan ingin membenahi bumi ini untuk memperbaiki, dan Tuhan ingin melihat siapakah yang beriman kepadanya, karena Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya. Dan untuk kita juga semua yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepadanya, kita tidak usah takut, karena di Filipi 4 ayat 13 tertulis bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Ia yang menguatkanku. Jadi kalian tidak usah takut karena Tuhan akan menolong kita pada ujungnya. Berkat yang sudah Tuhan berikan buat saya selama kuarantin ini adalah dimana Tuhan telah memberikan saya kesehatan. Tentunya saya tidak terkena penyakit apapun sama sekali, dan Tuhan memberikan imunitas tubuh saya yang sangat baik. Dan tentunya Tuhan tetap memberkati keluarga kami, keluarga besar kami tidak ada yang terkena, dan Papa masih bisa bekerja. Peran Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini adalah memberikan kesempatan untuk kita dapat berkumpul dengan keluarga kita. Yang tadinya kita sibuk dengan urusan pribadi masing-masing, sekarang kita dapat berkumpul bersama-sama. Dan juga Tuhan ingin kita untuk ingat selalu dengannya. Dengan adanya pencobaan ini, Tuhan ingin kita meminta pertolongan darinya, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bukannya menjauhkan diri kita. Jadi selama pandemi ini kuatkanlah iman kalian kepada Tuhan, dan jika kalian ada masalah ceritakanlah boleh ke teman, tapi dipercaya ya temannya. Kalau kalian tidak punya teman yang buat dipercaya, kalian bisa curhat ke Tuhan, dan Tuhan bakal kasih jalannya, dan jalannya itu akan baik. Di masa pandemi ini mungkin ada satu cobaan buat kita, karena yang merasakan bukan hanya kita, tetapi seluruh dunia ini merasakan dampaknya. Kita tidak bisa bertemu dengan sesama, tidak bisa pergi ke gereja juga, dan ini mungkin adalah satu cobaan buat kita juga. Karena ketika Tuhan memberikan kita cobaan, Tuhan juga akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Dan saya yakin Tuhan akan memberikan jalan keluarnya, dan kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada di samping kita. Selamat pagi. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita semua sedang berada di dalam rumah karena adanya pandemi COVID-19 dan agar mengurangi penyebaran COVID-19. Mungkin saat ini kita juga sedang khawatir dan cemas akan kesehatan kita dan apa yang akan terjadi ke depannya. Saat kita sedang cemas maupun khawatir akan pandemi ini, menurut saya, Tuhan berperan penting dalam hidup kita untuk memberi kita kekuatan, rasa damai, dan juga rasa aman. Nah, karena itu kita juga harus selalu berdoa kepada Tuhan dan menceritakan segalanya kepada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan akan selalu ada di samping kita dan menyertai kita.
Dalam keadaan ini kita itu tidak sendirian, ada Tuhan yang menemani kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tuhan memberikan bencana yang tidak lepas dari tangannya, yang dimana Tuhan akan selalu ada dan akan tetap memegang tangan kita untuk tetap berada dekat dengannya. Tuhan tidak akan memberikan suatu masalah yang umatnya tidak dapat menyelesaikannya. Tuhan dapat membimbing kita untuk menjalani setiap masalah-masalah, termasuk masalah penyakit ini. Kita dapat terus berdoa kepada Tuhan dan terus berpegang teguh bahwa dunia akan kembali menjadi normal dengan jalan yang telah Tuhan kasih dan telah Tuhan rencanakan. Semua rencana Tuhan itu indah. Tuhan itu pada dasarnya baik, selalu baik untuk kita. Jika kita menghadapi masalah seperti COVID ini, maka Dia akan memberi solusi. Dia tidak akan pernah memberi cobaan kepada anak-anaknya yang terlalu sulit untuknya. Dia pasti memberikan kita solusi juga agar bisa keluar dari masalah ini. Jadi menurut saya, kita tidak usah panik, ikuti saja perintah dari pemerintah, tertib, disiplin, maka semuanya akan berakhir dengan cepat dan tenang dan tidak ada lagi korban jiwa. Menyikapi suasana sekarang ini tentang pandemi COVID-19 atau coronavirus justru membuat saya pribadi semakin membuka hati dan pikiran saya karena memaknai bahwa manusia itu betul-betul debu yang tidak ada artinya. Menurut saya kali ini benar-benar luar biasa karena sekarang jadi punya waktu lebih untuk bersama. Mungkin peristiwa ini mendekatkan kita dengan keluarga yang sering terabaikan. Lebih ke bersyukur dan berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk kumpul lagi bareng keluarga. Menurut saya, peran Tuhan di dalam masa pandemi COVID-19 ini sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Yang pertama, saya bisa kembali lagi berkumpul bersama keluarga saya, di mana jika pada hari biasanya kami tidak dapat berkumpul bersama tiap hari karena kesibukan kami masing-masing, tapi di masa COVID-19 ini kami dapat bersatu berkumpul di rumah kami untuk menjalani kegiatan kami hari demi hari. Dan yang kedua, menurut saya peran Tuhan di dalam masa COVID-19 ini, saya dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan atau aktivitas lainnya secara online, dan hal tersebut meningkatkan kualitas saya sekaligus menambah pengalaman saya. Terima kasih. Walaupun sekarang kita sedang di situasi yang tidak terlalu baik, ingatlah kalau Tuhan itu lebih besar daripada semua itu, dan Ia memiliki rancangan yang paling baik untuk kita semua. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, menurut saya Tuhan masih tetap menjaga dan merawat kita, terkhususnya bagi orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 dan juga orang-orang yang merawat mereka. Contohnya seperti dokter, suster, juga relawan. Tuhan juga tetap memberi kita kebutuhan-kebutuhan yang layak agar di kegiatan kita setiap harinya, kebutuhan-kebutuhan kita itu tercukupi. Dan seharusnya kita meresponnya dengan cara bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi kebutuhan-kebutuhan yang layak, dan kita jangan lupa untuk tetap terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini bisa menghilang secara cepat. Pesan saya mengenai pandemi ini, Tuhan memberikan pandemi ini karena Tuhan ingin menguji kita seberapa jauh kita bisa bertahan. Tapi kita harus yakin kalau Tuhan nggak akan memberikan sesuatu melebihi batas kemampuan umatnya. Dan untuk kita semua, daripada membuat stigma yang aneh-aneh dan bisa nyakitin hati penderita COVID, lebih baik didoain aja supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Menurut saya, Tuhan ingin kita mengeratkan hubungan kita dengan keluarga kembali, karena selama ini kita selalu sibuk dengan kesibukan masing-masing sehingga kita jauh dari hubungan keluarga. Tuhan juga ingin kita agar mengistirahatkan bumi, karena selama ini bumi telah dirusak oleh manusia, seperti sumber daya alam yang selalu dipakai berlebihan dan lapisan ozon yang mulai rusak. Dengan buktinya sekarang ketika lockdown sudah terjadi di mana-mana dan masa PSBB, lapisan ozon di bumi sudah mulai memulih dengan baik. Pada hari ini saya akan memberikan beberapa refleksi yang telah saya dapatkan setelah mengikuti pelajaran agama atau PAK.
Yang pertama, menurut saya, kita harus melihat COVID-19 atau pandemi coronavirus dari beberapa sisi. Coronavirus atau pandemi ini ada bukan hanya karena dosa, tetapi juga karena Tuhan ingin membimbing kita berada di jalan yang benar. Lalu yang kedua, kita juga harus selalu bersyukur dalam segala hal. Seperti kita berada di rumah, kita juga harus bersyukur karena Tuhan memiliki tujuan, yaitu Tuhan ingin memulihkan keluarga kita. Lalu yang ketiga, yang seperti yang dikatakan oleh narasumber, sebagai orang percaya, kita pasti dimampukan untuk melihat, menemukan, dan mendapatkan sesuatu yang baik di dalam sesuatu yang paling tidak baik. Semangat pagi, ini pendapat saya. Jadi, Tuhan memberikan sebenarnya keadaan seperti ini supaya kita lebih sadarkan diri atas kepedulian kita terhadap orang lain dan bisa memanage waktu dengan baik dan selalu memikirkan tentang dia dan lebih mendekatkan diri kepada dia. Jadi menurut saya peran Tuhan Yesus dalam keluarga saya selama pandemi COVID-19 ini adalah Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan serta perlindungan yang penuh kepada kita dan memberikan kita pertolongan di mana kita ketika meminta pertolongan dengan cara berdoa dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pertolongan kepada kita dengan Jadi pendapat saya terhadap Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang memberikan ujian bagi kita. Tetapi Tuhan tidak akan memberikan ujian yang lebih berat daripada kekuatan hamba-Nya. Ini hanyalah cobaan Tuhan atau pelajaran bagi kita karena kita terkadang suka melupakannya. Tapi Tuhan akan selalu melindungi kita. Akan ada hikmah baik dari semua yang buruk ini. Jadi kita sekarang hanya perlu meminta kepada-Nya dan berdoa dan selalu mengucap syukur atas berkat-Nya karena kita masih sehat sampai sekarang juga. Terima kasih. Ya, saya merasa bersyukur sekali karena masih bisa di bumi ini. Saya juga bersyukur atas kesehatan yang telah diberikan. Karena saya sudah bisa keluar, tapi tidak jauh-jauh, tidak bisa ke mall, tidak bisa kemana-mana yang tempat ramai. Saya bersyukur karena ketika saya keluar pergi membeli makan, balik-baliknya saya masih sehat. Dan juga saya bersyukur karena keluarga saya sehat semua, tidak ada yang kena virusnya. Peran Tuhan dalam kehidupan saya selama pandemi COVID-19. Yang pertama, Tuhan dia itu tidak pernah ninggalin keluarga saya. Dia selalu ada bersama dengan keluarga saya. Dia selalu memberikan apa yang saya butuhkan, dan saya bersyukur karena saya masih diberi keluarga, masih diberi nafas kehidupan. Keluarga saya semua sehat-sehat dan juga masih diberikan kehidupan yang layak walaupun kami tetap harus menghadapi COVID-19. Terus yang kedua, walaupun mama papa saya gajinya dipotong karena banyak perusahaan yang mengalami kerugian, tapi Tuhan tetap memenuhi kebutuhan saya. Tuhan masih tetap memberikan saya makanan yang enak. Tuhan masih memberikan saya kebutuhan, segala kekurangan saya semua ditutupi oleh berkat Tuhan, walaupun mama papa saya tidak mendapatkan gaji yang sebanyak seperti sebelum adanya corona. Namun saya masih bersyukur karena Tuhan masih menutupi semua kekurangan-kekurangan saya, dan Dia masih memberikan saya berkat yang berkelimpahan sehingga saya masih bisa menjalani kehidupan ini. Terus yang ketiga, walaupun adanya pandemi COVID-19, tapi Tuhan memberkati gereja saya dengan memberikan gereja saya kesempatan untuk live streaming di YouTube agar saya masih bisa beribadah dan datang untuk bersyukur sama Tuhan dari rumah. Lalu yang keempat, walaupun adanya masih ada COVID-19 ini, Tuhan memberikan berkat melalui teman-teman saya yang mereka suka mengirimkan makanan kepada saya. Kita saling berbagi makanan kepada teman-teman lewat teman-teman saya. Itulah bagaimana Tuhan menggunakan teman-teman saya sebagai berkat. Lalu yang terakhir adalah Tuhan masih membiarkan saya untuk melakukan sekolah walaupun hanya dari rumah, tapi Tuhan masih
ingin agar saya mendapatkan pendidikan yang cukup, walau hanya sebatas di rumah saja, tapi dia mengizinkan agar penampur kota wisata diberikan kesempatan untuk membuat school from home agar kita semua anak-anak masih bisa mendapatkan pendidikan walaupun dari rumah. Jadi itulah peran-peran Tuhan yang ada dalam kehidupan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Jadi terima kasih, Tuhan memberkati. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya merasa semakin dekat dengan Tuhan karena dengan kasih rahmat-Nya saya bisa mengikuti ibadah setiap hari dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan beribadah setiap hari tanpa ada halangan, dan saya bisa melakukan secara rutin. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan telah memberikan saya waktu yang baik untuk melakukan semua hal itu, dan jujur saja saya senang karena saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini dengan rutin dan dengan baik. Selamat siang, Mem. Hari ini aku mau kasih video tentang kesimpulan atau hal apa yang bisa aku dapat dari video yang udah dikasih tadi pagi. Menurut aku yang bisa aku dapat dari video yang udah aku tonton tadi di YouTube, ini kan dia menceritakan tentang perjuangan seseorang untuk melawan COVID-19, gimana rasanya, pengalamannya dan sebagainya. Menurut aku kita itu nggak bisa berkomentar kayak misalnya itu pendeta aja bisa kena, atau itu Pak Ustadz aja bisa kena, berarti Tuhan gak jagain kita dong. Kita gak bisa pikir kayak gitu, karena virus ini tuh tidak memandang siapapun, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia jabatannya paling tinggi atau paling rendah, karena virus ini menyebar tuh dengan sangat cepat. Dan kalau misalnya ada seseorang yang berpikiran kalau kok saya bisa kena COVID, berarti Tuhan gak jagain saya, berarti Tuhan gak ada di sisi saya, itu salah menurut saya. Karena Tuhan tuh pasti kasih yang terbaik buat kita bagaimanapun caranya. Dan misalnya kalau kita kena COVID-19, kita bisa tonton video berdasarkan video YouTube tadi, kalau mereka gak ada satupun yang meninggalkan Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Mereka bukan berarti pasrah, tapi mereka semua menyerahkan kepada Tuhan. Mereka serahkan semuanya biar semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau dia kena sakit, mau dia apa, tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan tuh selalu ada di sisinya, di sisi mereka, di sisi kita. Jadi misalnya jangan sampai kita terkena COVID, kita jangan pernah sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Kita harus selalu berserah pada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu di sisi kita, karena Tuhan pasti membantu kita atau menolong kita bersama-sama melawan COVID yang sedang kita alami. Terima kasih. Peran Tuhan yang saya rasakan di tengah wabah COVID-19 ini adalah saya merasa Tuhan selalu menyertai kehidupan saya. Walaupun mungkin di antara kita merasa bahwa Tuhan seperti meninggalkan kita, tapi sebenarnya tidak. Tuhan itu selalu menyertai kita dan membimbing kita supaya kita tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, mungkin ini juga salah satu cara Tuhan nih untuk menguji kita, untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, lebih sabar dan lebih peduli sama orang-orang. Kalau mungkin sebelumnya kita kurang peduli, kita kurang perhatian sama orang sekitar kita. Nah, dengan adanya pandemi ini kita bisa bersama-sama untuk lebih peduli lagi dan lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan, sehingga kita pun bisa ngerti nih apa sih maunya Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Seperti itu. Dalam masa pandemi ini tentu saja kita sebagai pelajar merasa bosan, begitupun dengan saya dalam menghadapi home learning yang ada dan juga mengerjakan tugas-tugas yang ada, tentu juga merasa bosan. Tetapi dalam masa ini saya melihat sisi lain bahwa Tuhan ingin kita membangun komunikasi yang baik juga dengan keluarga, memberikan waktu lebih dengan keluarga. Mungkin pada sebelumnya kita jarang mempunyai waktu dengan keluarga, tapi sekarang justru kita memberikan banyak waktu lagi kepada keluarga, dan juga kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan, walau tidak secara langsung, selalu ada bersama kita walaupun pada masa suram-suram ini. Dia selalu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu akan mendampingi kita dan mendengarkan permohonan-permohonan dan doa-doa kita. Peran dia itu di masa ini adalah sebagai pengingat
pengingat-pengingat kemanusiaan atas keberadaan Dia dan kemuliaannya Dia. Walaupun ya 90% dari COVID ini itu buruk, tapi ya, Tuhan juga memberikan hikmat dari semua ini. Dunia yang selalu berjalan cepat akhirnya berjalan dengan lambat agar kita bisa bernafaslah lebih lega dan lebih punya waktu untuk berpikir lebih panjang. Halo semua, di masa pandemik ini pasti kita pernah merasa sedih, bingung, bosan, khawatir, dan ingin menyalahkan. Namun kita harus ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat. Ia seperti Bapa kita yang melindungi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Sesuai dengan Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Setelah saya merefleksikannya, ada satu hal yang saya pegang. Tuhan mempercayai kita memegang semua tantangan ini bukan karena Ia jahat, namun karena Ia percaya bahwa kita anak-anaknya mampu mengatasinya dan melewatinya. Terima kasih teman-teman dari kelas 11 IPS 1 Smart Penabur Kota Wisata yang boleh berbagi pesan kepada kita tentang peran Tuhan di dalam kehidupan kalian selama menjalani masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya apa yang kalian sampaikan dapat memberikan inspirasi buat kita semua agar kita semakin siap untuk memasuki era